Halo sob, selamat datang kembali kalian di channel EPL. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya El yang akan menjelaskan alur filmnya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Midnight Express yang dirilis pada tahun 1970 dan disutradarai oleh Alan Parker. Film ini mengisahkan seseorang bernama Billy Hayes yang menyelundupkan banyak batangan hashish atau sejenis narkoba. Oke sob, tidak usah berlama-lama lagi. Seperti biasa, kita siapkan sajenya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Film diawali saat musim liburan di Istanbul, Turki pada 6 Oktober 1970. Seseorang mahasiswa Amerika bernama Billy menyelundupkan hashish atau narkoba yang telah dibungkus dalam aluminium foil, lalu ditempelkan ke tubuhnya. Billy dan kekasihnya yang bernama Susan kini sedang berada di bandara untuk pulang ke Amerika Serikat. Karena pengamanan di bandara yang sangat ketat, Billy harus diperiksa secara menyeluruh. Awalnya polisi tidak menyadari bahwa Billy membawa narkoba, namun akhirnya inilah yang terjadi. Setelahnya Billy didampingi oleh sesama orang Amerika yang dijuluki Tex karena aksen Texasnya yang amat kental. Dia seseorang penerjemah yang akan membantu Billy agar bisa bebas di hadapan polisi. Billy mengaku mendapatkan narkoba itu dengan membelinya dari seseorang sopir taksi. Billy kemudian memberi penawaran kepada polisi untuk mencari sopir taksi itu dengan imbalan dirinya bisa dibebaskan. Billy kemudian berusaha mencari supir taksi yang menawarinya narkoba itu. Di pasar terdekat, Billy pun menemukan supir taksi itu dan polisi menangkapnya. Namun polisi itu ingkar janji pada Billy dan tidak membebaskannya. Karena kesepakatannya dengan polisi telah dikhianati, Billy pun mencari cara agar bisa lepas. Billy mencoba kabur dari tempat itu. Sayangnya karena Billy adalah seseorang napi culun, lagi-lagi polisi dapat menangkapnya. Malam pertama si napi culun di penjara, ia merasa kedinginan. Dia menyelinap keluar dari selnya lalu mencari selimut. Hal itu membuat Billy dikeluarkan dari sel dan dipukuli dengan brutal oleh kepala penjara bernama Hamido. Beberapa hari kemudian, Billy terbangun setelah dipukuli sipir itu. Dia dikelilingi para tahanan di sana. Di sana ada Jimmy, warga negara Amerika yang mencuri benda berharga dari masjid. Ada Max, seseorang pecandu heroin dari Inggris, serta Eric, seseorang penyelundup narkoba dari Swedia. Di sini, Jimmy memberi si napi culun peringatan bahwa penjara ini sangat berbahaya, terutama bagi orang asing. Jimmy juga berpesan bahwa di tempat ini tidak ada yang bisa dipercaya, bahkan anak kecil sekalipun yang biasanya berkata jujur. Tak lama kemudian, Billy bertemu dengan ayahnya yang merupakan duta besar Amerika Serikat di Turki. Ayahnya juga membawa seseorang pengacara Turki untuk membahas kasus ini sebelum persidangan. Hari persidangan pun akhirnya tiba. Selama persidangan berlangsung, jaksa menuntut Billy atas kasus penyelundupan narkoba. Ketua hakim pun bersimpati kepada si napi culun dan lalu memberi keputusan kepada Billy dan dipenjara selama 4 tahun 2 bulan karena membawa narkoba. Keputusan 4 tahun 2 bulan itu membuat ayahnya sangat terpukul. Mereka masih merasa bahwa 4 tahun 2 bulan itu terlalu lama. Padahal Billy telah membantu menangkap pengedarnya. Namun pengacara Billy justru berpendapat lain. Menurut si pengacara, hukuman 4 tahun 2 bulan adalah putusan yang tidak terlalu buruk. Ayahnya pun berusaha menenangkan Billy.
Ayahnya berkata bahwa ia akan menempuh cara apapun untuk membebaskan Billy, termasuk amnesti politik. Bagi ayahnya, biar apapun kesalahan Billy, dia tetaplah anaknya, yang hak-haknya harus diperjuangkan. Karena belum ada keputusan tertentu perihal kebebasan Billy, ia pun dengan terpaksa harus menjalani hari-harinya di penjara. Lambat laun, waktu pun berlalu. Di tempat itu, Billy seringkali merindukan Susan. Di sana, dia merasa banyak sekali hal-hal yang rasanya aneh dan janggal. Bagi si napi culun, penjara itu penuh dengan kekerasan, yang membuat orang yang masuk ke tempat ini akan bergidik ngeri. Di sana, Billy menjadi saksi mata bocil yang baru masuk penjara dan disodomi. Kemudian ada juga napi menyebalkan bernama Rifki, yang hobi menghabisi hewan, serta kepala sipir yang mempertontonkan kekerasan kepada anaknya sendiri. Setelah beberapa tahun, pengacara yang dahulu datang bersama ayahnya kini datang lagi. Pengacara itu berencana membantu Billy dengan menghilangkan berkas datanya, namun syarat yang diajukan adalah uang yang sangat besar. Billy tidak terlalu menanggapinya. Tak lama kemudian, Jimmy dengan semangat mengajak Billy bergabung dalam upaya melarikan diri melalui terowongan bawah tanah penjara. Berdasarkan peta yang ditemukan Jimmy, di bawah ada bekas terowongan lama yang bisa membawa mereka keluar dari sana. Namun karena masa hukumannya tinggal 2 bulan lagi, si napi culun tidak ingin mencari masalah. Karena jika ketahuan maka sudah pasti hukumannya malah akan bertambah. Max pun juga tidak berani kabur dari tempat itu. Akhirnya Jimmy memutuskan untuk kabur seorang diri. Sayangnya Jimmy bernasib sial. Tiba-tiba di sebuah lorong terdengar teriakan. Ternyata Jimmy malah tertangkap dan dipukul secara brutal oleh para sipir penjara. Misi Jimmy untuk kabur akhirnya gagal. Sementara itu, Billy yang sudah dipenjara sangat lama ini rupanya telah melupakan Susan perlahan-lahan. Di penjara itu, Jimmy malah menjalin hubungan romantis dengan seseorang napi lain yang bernama Eric. Hubungan Billy dengan Eric cukup menarik perhatian banyak pihak termasuk para sipir. Kini 4 tahun Billy sudah dipenjara di Turki. Saat itu, bulan Juni tahun 1974 dan Eric sudah saatnya dibebaskan dari tempat itu. Sementara itu, Billy masih harus menunggu 53 hari lagi untuk menghirup udara segar di luar penjara. Lagi-lagi Jimmy bercerita kepada napi culun untuk mencoba kabur dari tempat itu. Jimmy benar-benar tidak kapok meskipun pernah dipukuli abis-abisan. Beberapa waktu kemudian, harapan Billy untuk bebas dalam waktu cepat hilang. Karena tiba-tiba pengadilan tinggi Turki di Ankara baru saja membatalkan hukuman Billy setelah naik banding oleh jaksa. Hingga akhirnya diputuskan bahwa Billy akan dituntut penjara seumur hidup. Persidangan demi persidangan kembali dilakoni oleh Billy. Di sana ia mengucapkan perasaan kekecewaannya terhadap hukum di Turki. Billy merasa bahwa semua yang dia terima adalah ketidakadilan. Dengan segala lika-liku persidangan, akhirnya diputuskan Billy akan mendapat tambahan 30 tahun di penjara. Dalam keputusannya, Billy memutuskan untuk bergabung dengan Jimmy dan Max untuk melakukan aksi kabur dari penjara. Mereka pun mencari di mana letak ruang itu dan memahat dinding di sana agar terowongannya terbuka. Sialnya lagi, Rifki melaporkan pada penjaga tentang upaya Billy dan kawan-kawannya yang akan kabur. Penjaga yang mengetahui hal itu langsung mencurigai Jimmy dan menangkapnya. Tak hanya itu, Rifki juga memfitnah Max dengan mengatakan Max adalah pengedar narkoba, sehingga Max ditangkap. Billy sangat kesal dengan ulah Rifki dan akhirnya beginilah akibatnya. Rifki! Setelah kejadian itu, para sipir menganggap Billy mengalami gangguan jiwa. Karena itulah Billy dikirim ke bangsal penjara untuk orang sakit jiwa. Di sana, Billy terlihat sangat linglung karena berada di antara orang-orang dengan gangguan mental yang mengerikan. Pada tahun 1975, Susan kembali ke Turki dan mengunjungi Billy. Susan merasa sangat hancur melihat kondisi Billy.
Susan merasa jika Billy tidak keluar dari tempat itu, maka dia akan mati. Makanya Susan memberikan sejumlah uang dan selembar memo untuk membantu Billy melarikan diri. Kedatangan Susan kali ini sangat menolong keadaan mental Billy. Billy merasa akal sehat yang kembali berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Billy pun berencana akan segera kabur lagi dari tempat itu. Tak lama kemudian Billy menyuap Hamido agar dia bisa kabur. Namun Billy malah dibawa ke ruangan sepi dan Hamido pun berusaha memperkosa Billy. Billy melakukan perlawanan hingga Hamido tewas. Billy lalu memakai baju Hamido untuk penyamar dan kemudian keluar. Kemudian, dinarasikan pada Oktober 1975, Billy berhasil melintasi perbatasan ke Yunani dan tiba di rumahnya 3 minggu kemudian. Setelah itu, film pun berakhir. Memang ya sob, untuk dapat bertahan hidup di tempat yang gila, kita harus menjadi lebih gila. Lawan api dengan api. Di penjara psikopat harus menjadi psikopat juga. Harus menjadi sama seperti Billy ini. Nah, inilah alur film dari Midnight Express. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Salam pecinta movie.